kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Markus Rante STH membawa kita di dalam doa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu. Kita tutup apa yang muda bukan ini. Mulai baik dong kita. Mulai baik. Yang pegang foto. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kepadamu yang merendahkan hati kami, sekalipun dalam keadaan duka pada saat siang hari ini. Tetapi sebagai orang percaya, kami tetap membutuhkan kehadiran Tuhan sebagai penghibur yang sejati bagi kami, khususnya bagi keluarga yang dirundung duka cita pada saat siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saatnya kami lebih. Mari Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini, memimpin menguasai setiap kami, sehingga jalannya ibadah, pelepasan jenazah hari ini semuanya boleh berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga baik yang melayani, dilayani, sama-sama mendapat kekuatan penghiburan lewat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ini, siap memulaikan ibadah pelepasan jenazah saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan tetap memuji Tuhan pada lembaran nomor 3 yang ada pada kita masing-masing. Jalan serta Yesus setiap langkah.
setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara jalan serta Yesus sampai di surga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian pertama dari Sekolah Alkitab, Kalaulu, kemudian Keluarga Besar Sarek dan Lampio. Lagu pertama, Kau Rangkai Air Mataku. Lagu kedua, Hanya Ini Kerinduanku. Kemudian trio dari cucu almarhum. Yang terakhir, persembahan pujian dari jemaat GPDI Bukit Zaitun Tamanalo. Disilakan. Jalan serta Yesus setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara jalan serta Yesus sampai di surga. Kasih
Persembahan pujian dari keluarga besar Sarek dan Lampio. Dengan lagu Kau Rangkai Air Mataku, pujian dari keluarga Sarek Lampio. Dengan lagu Kau Rangkai Air Mataku.
keluarga Sarek Lampio. Sarek dan keluarga dari Lampio. Dan dari mana? Sampai kapan hari hidupku, air hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa.
Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari Sidang Jemaat GPDI Bukit Saitun Tamanalo. Silakan. Setelah ini siap-siap persembahan pujian dari keluarga Kondongan Leon. Persembahan pujian dari keluarga Kondongan Leon dengan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Oke, Ya, baik, oke terima lagi, kasih. Pak.
Demikianlah persembahan pujian yang sudah dinaikkan kepada Tuhan, memberkati kita semua. Dari setiap lagu menguatkan kita bahwa Yesus adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kita, menghadapi setiap pergumulan kita seperti yang kita hadapi pada siang hari ini di tengah pelajaran ini. Kita saling menguatkan, saling menghibur, dan firman Tuhan akan datang kepada kita, menghiburkan kita semua. Mari bersama-sama kita melihat pada lembaran yang ada pada kita, pada lembaran nomor 5 yang di sebelah sana. Boleh. Oke, ya. Kita akan serta menikmati kebenaran firman. Yaitu Bapak Pendeta Dr. Hendrik Suangga MPH. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Sana air mata hilang, seberang sana damai kekal, tak ada susah
doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami tunduk lagi di depan hadirat-Mu, mengangkat hati menyampaikan pujian syukur kepada-Mu. Sekalipun pada saat ini kami berada di rumah duka karena salah satu anggota keluarga saudara kami tidak lagi bersama dengan kami, sebab dia telah kembali ke rumah Bapa. Duka terjadi, tetapi pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan mampu meneguhkan hati kami dan menghiburkan kami dalam keadaan tersebut, terutama keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah. Untuk itu kami arahkan hati dan perhatian kami untuk menyimak firman-Mu, sehingga itulah yang akan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga besar dengan kembalinya ke rumah Bapa kekasih kita Ibu Elizabeth Rante. Puji Tuhan. Satu waktu kami kebetulan berkunjung di rumah Bapak Gembala, lalu beliau katakan bahwa ada saudara kami yang menderita karena tubuh yang sakit. Dan kita harus sadari bahwa memang kehidupan kita kehidupan yang rapuh. Tetapi tentu saudara-saudara, seperti yang dinyanyikan beberapa yang kita dengarkan tadi, salah satu di antaranya bahwa sekali kita akan berpisah, dan perpisahan itu memang mendatangkan duka. Tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini untuk beberapa menit. Bagaimana mengantisipasi untuk luput dari duka yang kekal. Duka yang kita alami di sini tentu hanya sementara waktu. Mengapa duka terjadi? Karena ada kekasih kita meninggalkan kita. Terlebih dahulu dia sudah pergi, dan sebagai orang beriman, seperti juga kekasih ini telah beriman, selama dia ada di atas muka bumi ini, tentu keyakinannya, imannya itulah yang menjadi kepastian baginya untuk tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab itu saya coba membaca satu peristiwa yang kiranya membuka pengertian kita dan membuat kita kemudian merenungkan bahwa sekali kelak kita akan hadapi hal yang sama. Satu cerita atau peristiwa yang dijelaskan oleh Tuhan sendiri sebagai pemilik sorga di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Mulai berkata demikian firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seseorang yang kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing yang datang dan menjilat boroknya. Kemudian
matilah orang miskin itu. Lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kitab Musa dan kitab para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Tetap jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kitab Musa dan kitab para nabi, dan tentu sekarang Injil, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang bangkit dari antara orang mati." Amin. Saudara-saudara, seringkali orang akan berkata, kalau dia kurang meyakini tentang kehidupan kelak, maka dia akan berkata, "Siapakah yang sudah kembali dari sorga? Siapakah yang tahu tentang keadaan di alam sana?" Tetapi saudara-saudara, Tuhan kita tahu bahwa hal itu pasti menjadi pertanyaan banyak manusia. Itulah sebabnya maka dimunculkanlah 2 sosok ini. Ini juga memperingatkan kepada kita bahwa ternyata kematian tidak memilih rupa, tidak memilih bulu. Semua kelak akan menghadapi. Sebab kalau saja kematian dapat diatasi oleh satu hal, umpamanya orang kaya, dia akan berupaya sedemikian ini. Mari kita simak bersama Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bukankah si Lazarus mayatnya di dalam kuburan? Bukankah orang kaya mayatnya di dalam kuburan? Jasadnya. Kalau orang Bali
dia meninggal, dibakar. Kalau dia dibakar, adakah reaksi dari yang bersangkutan yang sudah meninggal? Tidak ada, bukan? Berarti Bapak Ibu, coba kita renungkan bahwa yang menderita di dalam kita adalah, kapankah seseorang kita berkata, saudara kita telah meninggal? Kapan Pak Pendeta tahu bahwa sang kakak sudah meninggal? Kapan Bapak berkata beliau sudah meninggal? Kapan? Pada waktu dia tidak bernapas lagi, Bapak Ibu. Tak menamina. Dikomati untuk itu. Nah, orang Bali kalau mati dibakar atau dimasukkan dalam open pembakaran. Nah, gua bahasa Toraya bisar kami karo-karo. Contoh tengah share ke kadang tuh. Bisar kami karo-karo.